Uh, jadi baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam untuk dosen pengasuh mata kuliah Sosiologi Politik dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Leonardus Febranus Babulanga. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Fisip jurusan Sosiologi. Jadi baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas isu-isu seputar COVID-19 atau virus corona dengan pertanyaan politik kebijakan yang selalu merujuk pada konsep negara kesejahteraan yang berkaitan dengan pencairan dana bansos COVID-19. Sebelum itu kita bahas dulu hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19 atau virus corona. Penyebaran virus corona COVID-19 yang meluas ini telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Hal itu karena virus corona jenis baru ini disebut bisa menyebabkan kematian. Sebelumnya, virus corona jenis baru ini muncul di Wuhan, Cina. Virus ini kemudian menular antara manusia melalui tetesan cairan pernapasan tubuh, melalui tangan atau permukaan yang padat. Lalu orang sehat yang tangannya terkontaminasi bisa terinfeksi bila memegang mulut, hidung atau mata. Sampai akhirnya virus corona jenis baru ini pun disebut COVID-19. Dalam istilah sederhana, dilansir dari The Sun, COVID-19 adalah singkatan dari coronavirus disease. Dan tahun 19 yang mana virus corona ini pertama kali muncul di tahun 2019. Organisasi Kesehatan Dunia WHO akhirnya telah menetapkan COVID-19 untuk menyebut virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia. Nama atau istilah ini sangat penting untuk mencegah penggunaan nama lain yang bisa tidak akurat memicu stigma lain, kata WHO. Para ahli juga mengatakan nama penyakit COVID-19 ini sangat berperan dalam menginformasikan wabah virus corona sekarang ini. Sebelum resmi disebut COVID-19, para ilmuwan menyebut virus corona terbaru ini sebagai coronavirus 19 nCoV yang mengacu pada novel coronavirus. Virus corona jenis baru yang disebut SARS-CoV-2 yang sebelumnya disebut 2019 nCoV adalah virus jenis baru yang belum diidentifikasi pada manusia sebelumnya. Penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 inilah yang akhirnya disebut COVID-19. Jadi, virus jenis baru ini akhirnya lebih dikenal sebagai coronavirus atau COVID-19. Coronavirus adalah adalah keluarga besar virus yang bisa menyebabkan penyakit melalui flu biasa hingga penyakit pernapasan paling parah, seperti sindrom pernapasan timur tengah (MERS) dan sindrom pernapasan akut parah atau SARS. Sejak pertama kali virus ini terdeteksi di Wuhan, Cina pada Desember 2019, wabah ini telah berkembang sangat cepat. WHO melalui
melalui melabeli wabah virus corona COVID-19 ini sebagai pandemi global. Gejala khas COVID-19 sendiri termasuk demam, batuk, kesulitan bernapas, nyeri otot, hingga kelelahan. Pada kasus yang lebih parah, virus ini bisa menyebabkan pneumonia berat sehingga sindrom gangguan pernapasan akut, sepsis dan shock septik. Itu merupakan gejala-gejala yang disebabkan oleh COVID-19. Kabar baiknya, 80% orang dengan positif COVID-19 ini berhasil pulih dan hanya 6% yang mengalami penyakit kritis sampai mengarah pada kematian. Meskipun begitu, hingga kini jumlah orang yang terinfeksi virus corona COVID-19 ini masih meningkat setiap hari. Kita bisa mengurangi penyebaran dengan mengikuti pedoman para ahli kesehatan. Salah satunya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai langkah pencegahan masuknya COVID-19 ke wilayah Indonesia, yaitu antara lain menerbitkan surat edaran kepada seluruh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota, rumah sakit rujukan, kantor kesehatan, pelabuhan, dan balai teknik kesehatan lingkungan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan masuknya penyakit ini. Yang kedua, memberikan halt alter dan komunikasi, informasi dan edukasi pada penumpang. Yang ketiga, menunjukkan setidaknya 100 rumah sakit rujukan yang sebelumnya dipakai pada kasus flu burung dan menyiapkan 21 kapsul evakuasi atau meja dorong isolasi pasien sebagai langkah pencegahan. Yang kedua, Kementerian Kesehatan membuka kontak layanan yang dapat diakses masyarakat untuk mencari informasi perihal virus corona. Yang ketiga, pada 2 Februari 2020 pemerintah Indonesia mengumumkan penundaan seluruh penerbangan dari dan ke RRT yang berlaku mulai 5 Februari 2020 pukul 00. Pelarangan seluruh orang masuk dan transit ke Indonesia apabila selama 14 hari terakhir berada di RRT. Pencabutan sementara bebas visa dan visa on arrival untuk warga negara RRT. Penghentian sementara import live animal dari RRT. Sebagai bentuk perlindungan, pemerintah telah memulangkan WNI dari Provinsi Hubei RRT pada 2 Februari 2020 kepada para WNI tersebut telah diterapkan langkah-langkah sebagai berikut: memastikan ketersediaan akses terhadap logistik di Wuhan sebelum dilakukan evakuasi karena adanya kebijakan karantina dari pemerintah RRT. KBRI Beijing telah mengirimkan bantuan dana kepada WNI yang sebagian besar merupakan mahasiswa untuk keperluan membeli makan dan logistik di Wuhan. Yang berikutnya, mengirimkan bantuan logistik dari Indonesia. BNPB melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Beijing telah mengirimkan 10.000 masker untuk WNI di RRT.
Yang berikutnya, sejak tanggal 2 Februari 2020, seluruh WNI bersama 5 tim aju dari KBRI Beijing serta 24 anggota tim evakuasi menjalani observasi kesehatan selama 14 hari di negara Wuhan di Pangkalan Udara TNI AU Randem di Pulau Natuna. Berikut menurutnya, hal tersebut merupakan upaya atau langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah penularan wabah COVID-19 ini. Adapun berbagai bantuan yang telah dilakukan oleh pemerintah, diantaranya membagikan sembako dan lain sebagainya. Jadi baik, mungkin itu saja penjelasan saya. Selamat malam dan terima kasih.